Gerakan Lestari Masyarakat Sejahtera. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Sinfasdok, Pak. Tim Sinfasdok KPH dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Kami datang ke KPHP Unit 4 Bintan dalam rangka mencari dan menyajikan data-data dan informasi dari KPHP Unit 4 Bintan dan menyajikan tentang potensi yang ada dalam wilayah kerja Bapak. Kami mohon kesediaan Bapak untuk bisa kami wawancarai. Silahkan Bapak untuk dapat bercerita apa saja tentang kondisi daripada KPHP Unit 4 Bintan dan juga mungkin hambatan yang dihadapi, permasalahan dan mungkin potensi yang bisa dikembangkan. Bisa dimulai dengan nama Bapak, bertugas dari tahun berapa, kemudian didampingi oleh di kanan kiri Bapak siapa. Baik. Terima kasih Pak, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruah Halim Maha, definitif KPHP Bintan sejak tahun 2018. KPHP Bintan sendiri lahir sesuai dengan Pergub nomor 52 tahun 2017. KPHP Bintan dibentuk sebagai unit 4 dan perkenalkan di sini ada kepala seksi perencanaan kami Pak Urai dan kepala TU kami Aroni, sedangkan yang satu lagi sebagai kepala seksi bagian rehabilitasi masih kami menunggu, belum ada dan masih kosong. Secara kronologis bahwa KPHP Bintan ini sejak definitif 2018 kita sudah mendata dan menginventarisasi dan membuat perencanaan, dan syukur alhamdulillah EHTJP kita telah disahkan di tahun 2019 dan sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktur KPH. Selanjutnya kami perlu informasikan bahwa sejak dari 2018 kita sudah beberapa KTH yang terbentuk dengan dua jenis perhutanan sosial. Yang pertama adalah HTR seluas 1.300 hektar di wilayah KPH Bintan Tanjung Pinang, dan hutan kemasyarakatan ada 3 kelompok tani hutan dengan luas total 146 hektar. SK HTR disetujui dan sesuai dengan inventarisasi dari rekan-rekan PSKL, dan kami menerima SK itu di tahun 2019. Nah, program dan rencana yang kami sesuaikan dengan RPTP kami dapat laksanakan di tingkat tapak sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan. Adapun dominasi di kegiatan di lokasi-lokasi HTR adalah merupakan lahan-lahan mangrove yang berada di hutan produksi di 3 lokasi tersebut, yang potensinya terbesar adalah merupakan objek wisata, karena dapat kami sampaikan pada kesempatan ini Pulau Bintan sendiri adalah merupakan destinasi wisata di wilayah Kepri yang pendapatan daerahnya terbesar berasal dari sektor wisata, sehingga kami di KPHP sesuai dengan RPJ kami, HTR ini adalah prospek wisata bagi rekan-rekan masyarakat kelompok tani yang sudah kami bentuk di lapangan. Dengan keluarnya SK HTR ini, kita sudah berupaya untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat di sektor wisata dengan berupaya mencari rekan-rekan investor yang bisa bergerak dan bekerjasama dengan kelompok tani. Di tahun 2019 setelah SK keluar, kita sudah fokus di salah satu HTR, yaitu HTR Bintan Pesisir Lestari di Desa Ekang dengan total luas 470 hektar yang merupakan hutan mangrove, dengan salah satu anak perusahaan dari BMW atau Buana Lestari yang memiliki niat untuk mengembangkan kerjasama dengan kelompok tani kita yang merupakan wisata mangrove berbentuk tour mangrove. Tour mangrove ini yang melibatkan kelompok tani menjadi guide di dalam lokasi tersebut, dan ada juga planning mereka untuk mengembangkan trek mangrove di antara sela-sela mangrove yang ada, bisa dibuat jalan mangrove atau dibuat gazebo di dalamnya. Setelah perencanaan sudah matang dan MOU mulai disusun di tahun 2019, untuk meningkatkan status legalitas MOU tersebut, itu kita mengacu kepada aturan yang sudah diterbitkan oleh kementerian, yaitu P89. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga kita stagnan, ada perubahan di undang-undang peraturan tersebut, dan kita menanti keluarnya undang-undang pengganti atau revisi dari undang-undang itu akhirnya keluar di P9. Hambatan-hambatan yang dihadapi untuk mengembangkan wisata itu adalah salah satu faktor terbesar adalah PPKM atau COVID yang sedang bencana yang sedang dihadapi seluruh dunia, sehingga sektor wisata yang biasanya memberikan keuntungan atau profit atau devisa di daerah Bintan menjadi stagnan, bahkan bisa dikatakan turun, sehingga pihak investor buat sementara sampai saat ini belum ada aktivitas untuk melakukan investasi berikutnya. Itulah yang bisa dapat kami sampaikan. Sedangkan perlu kami tambahkan, di sektor HKM, kegiatan masyarakat yang sudah berkembang setelah SK Perhutanan Sosial keluar, ada di beberapa tiga tempat tersebut, tempat yang kami sebutkan tadi, yaitu di KTH Sumber Rezeki di hutan lindung Sungai Pulai seluas 63 hektar. Yang kedua adalah di KTH Maju Bersama 77 hektar di hutan lindung Jago, Bintan Utara. Sedangkan yang baru keluar, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, yaitu di KTH Nelayan Tambak Bintan dengan luas 6 hektar akan dikembangkan sektor tambak masyarakat yang komoditinya berupa udang dan ketam, yang sudah mendapat hasil dari izin perhutanan sosial ini. Dari ketiga KTH ini yang sudah berkembang adalah KTH Sumber Rezeki yang ada di Sungai Pulai, yang komoditi produknya adalah jambu kristal. Rutinitas panen dan potensi jual mereka sudah berkembang, sehingga kelompok sudah mendapat income dari izin yang telah kita berikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hambatan-hambatan yang kami sampaikan tadi ada solusi dan support dari kementerian agar kami di daerah dapat menselaraskan aturan yang ada dan dapat segera bangkit untuk melestarikan kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan hutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kekurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Boleh kami bertanya Pak, kalau pegawai di sini berapa Pak jumlahnya? Dan apakah ada bakti rimbawan? Selama ini apakah operasionalnya dibantu dengan bakti rimbawan? Kemudian harapan terhadap penyediaan SDM mungkin dari provinsi dan dari pusat. Baik, terima kasih Bu. Pertama tadi SDM kita di KPHT Bintan Tanjung Pinang, total pegawai kita yang ada di KPHT Bintan Tanjung Pinang ada 26, dibantu 5 tenaga bakti rimbawan. Di mana bakti rimbawan ini sangat-sangat berpengaruh dalam pengembangan hutanan sosial yang sudah ada, baik yang sudah ada maupun perencanaan. Di sini kami sangat butuh SDM yang berpotensial, baik dari provinsi maupun kementerian. Kalau permasalahan Pak, selain yang masalah PS, mungkin pengamanan hutan Pak, mungkin illegal logging, kebakaran hutan, dan yang terkait dengan pemeliharaan hutan pada umumnya apa yang dihadapi oleh Bapak? Baik, terima kasih Bu. Dari 26 personil kami tadi ada 8 polhut yang lekat di KPHT Bintan dengan luas total wilayah kerja 46.000 hektar, di mana dari 46.000 hektar ini kita lindungnya seluas kurang lebih 18 dan sisanya adalah hutan produksi, maka kita disebut hutan produksi jadi KPHT. Dengan jumlah personil ini memang untuk menjaga dan melindungi baik dari sektor illegal logging, sektor perambahan. Jumlah personil memang cukup minim, kita maksimalkan dengan koordinasi dengan rekan-rekan di dinas, baik di dinas dan regulasi di daerah berupa kepala desa sama kecamat. Kita tetap minta bantuan untuk informasi baik kebakaran maupun illegal logging atau perambahan kawasan hutan itu sendiri. Berarti Pak, mengenai hambatan itu mengharapkan dari pusat juga ya untuk terlibat aktif begitu ya Pak ya. Kami upayakan untuk bisa menyampaikan ke pusat Pak, sebagai kami pihak dari Pusat Dokumentasi dan Data dan Informasi. Kemudian Pak, kalau produk dari HPH itu kan dikelompokkan dalam 3, yaitu produk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan produk jasa lingkungan. Mohon Bapak agar dapat menceritakan dari potensi KPHP Unit 4 Bintan terkait dengan 3 kelompok keunggulan atau potensi yang tadi kami sebutkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Dari 3 produk yang ingin kita wujudkan tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa dari HTR yang telah terbentuk kita prioritas ke sektor wisata yang memang jasa lingkungan itu, dan yang HKM-nya sendiri kita banyak produk-produk di luar kayu berupa buah-buahan, dan satu berupa produk ikan atau udang yang rencana dikembangkan oleh rekan-rekan KTH yang ada di Tanjung Uban Utara, khususnya di Tanjung Uban. Jadi kalau untuk produk kayunya sendiri, memang di Bintan ini belum ada yang HKM maupun HTR-nya yang mengarah ke arah produk kayu. Dan ada satu yang sudah rencanakan juga dalam proses, bahkan dapat informasinya bahwa hutan desa di Lancang Kuning, desa Lancang Kuning sudah dikeluarkan SK-nya oleh Dirjen PSKL, namun sampai saat ini kita belum terima. Tapi mereka punya planning untuk mengembangkan lebah madu kelulut. Semoga dapat segera terrealisasi di KPH Bintan sehingga memiliki produk-produk unggulan yang berbagai jenis. Salah satunya sudah ada memang baru jambu kristal dari KPH Sumber Rezeki di Sungai Pulai. Kalau menurut Bapak bagaimana
masyarakat sekitar kawasan hutan yang di dalam wilayah kerja KPHP Unit 4 Bintan ini terhadap pengelolaan hutan KPHP Unit 4 ini? Apakah mereka menyadari untuk ikut terlibat aktif dalam pemeliharaan atau justru ada upaya-upaya merusak dan sebagainya begitu? Baik, terima kasih Bu. Melihat antusias masyarakat sejak berdirinya KPHP ini, dari jumlah KTH dan ya berupa HTR maupun HKM yang sudah terbentuk, itu antusias masyarakat itu luar biasa. Dapat kami sampaikan bahwa keterbatasan lahan dan jumlah penduduk di Pulau Bintan pada khususnya memang lahan sudah sangat minim, karena di sini banyak sektor wisata yang sudah pada umumnya sudah banyak bergerak dan penguasaan fisik lahan sudah terbatas di Bintan. Jadi masyarakat itu sangat antusias. Namun banyak kendala-kendala juga yang kita hadapi dalam pembentukan, yaitu berupa identitas, KTP dan KK yang sesuai dengan aturan. Sedangkan perambah memang itu hampir desa-desa yang di wilayah Kabupaten Bintan itu posisinya sangat berdekatan dengan kawasan hutan itu sendiri. Populasi penduduknya cukup ramai sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang aturan kehutanan yang merambah lokasi-lokasi tersebut. Dengan adanya KPH, mereka sudah sadar apa aturan regulasi yang bisa untuk memberikan hak akses kepada mereka. Mereka sudah paham. Mereka juga berniat untuk membentuk kelompok-kelompok sendiri, gitu. Mungkin mencermati dari perubahan peraturan ya Pak ya, yang menyangkut KPH ini dengan adanya UU CK dan kemudian Perpres 22, kemudian turunannya. Harapan Bapak mungkin dan juga struktural di sinilah gitu, mungkin bisa diwakili oleh Bapak ya, supaya apalah yang diharapkan gitu Pak, terkait dengan peraturan yang baru ini. Ya, betul. Terima kasih Bu. Ini salah satu memang yang sedang baru-baru yang kami hadapi yang baru buat ini. Baru 2-3 bulan yang lewat dan telah dilakukan sosialisasi. Beberapa aturan yang disampaikan sudah dapat kami terima dan mengerti arah dan itu. Dengan perubahan-perubahan ini ada beberapa ya istilahnya kegiatan KPH yang menjadi stagnan. Ada beberapa bulan, sebenarnya tadi pembentukan kerjasama antara KPH dengan MOU dengan ya wisata. Jadi ranknya sampai 6 bulan setahun itu stagnan karena kita menunggu aturan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Itu satu hambatan, namun sebagai perbaikan juga bagi kami sehingga output dari kerjasama itu baik legalitasnya tidak menyalahi aturan. Jadi arahan dan sosialisasi dari pusat baik dari provinsinya sendiri itu sangat-sangat dibutuhkan, baik kami dari teman-teman di KPH juga ke masyarakatnya langsung perlu disampaikan agar regulasi antara pusat, provinsi dan di daerah itu sinergis. Demikian. Mungkin Bapak bisa ceritakan tentang bangunan atau fasilitas yang dimiliki oleh KPHP Unit 4 Bintan. Bangunan ini apakah pemberian atau fasilitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dari Pemda atau bagaimana? Kemudian jumlah kendaraan roda 4 yang dimiliki, jumlah kendaraan roda 2 yang dimiliki itu berapa atau mungkin fasilitas lain Pak? Baik, terima kasih Bu. Berdirinya KPHP seperti yang saya sampaikan di awal tadi di tahun 2017. Tahun 2017 itu belum, kita sebagai pegawainya belum definitif melekat di KPHP Bintan, masih sebagai koordinator. Sejak berdirinya dan keluarnya SK Gubernur tentang pembentukan KPH nomor 52 tahun 2017 tadi, bantuan dan support dari kementerian itu sangat luar biasa Bu.
Memang untuk gedung kita masih difasilitasi dengan sewa gedung. Namun dari sektor peralatan, baik dari peralatan teknis, administrasi, kelengkapan, semua sangat disupport oleh pusat selama dari 2017 sampai 2018. Yang disupport antara lain satu buah mobil double cabin, dua motor trail, meja kursi kurang lebih itu 20 set, dan lemari semuanya disiapkan dari BPHT Pekanbaru. Baik operasionalnya juga disiapkan berupa patroli, penyusunan anggaran penyusunan HTJP disiapkan seluruhnya sampai 2018 akhir. Tapi gedung ini bukan ya Pak? Jadi waktu itu masih difasilitasi berupa sewa ruko Ibu. Kami juga tetap memperjuangkan waktu itu gedung baru, namun sesuai dengan penganggaran dan bahwa pengadaan gedung pada saat itu bisa dikatakan sudah istilahnya setelah pembentukan KPH itu dianggarkan sebelumnya di 2016 oleh kementerian, sehingga kita sudah agak terlambat. Namun di daerah menyarankan setelah pasca selesainya kontrak di gedung yang disewa, menempati kantor kehutanan lama bekas Bintan. Jadi kita langsung bergegas berbenah. Di 2019 kita sudah mengajukan renovasi di tahun 2020 berikutnya. Kita coba dan disetujui oleh dinas dan provinsi juga menyupport ya Bu. Namun kendala yang tidak duga-duga terjadi di 2020 kita masuk ke bencana, sehingga anggaran tidak dapat digunakan secara efektif dan dikembalikan untuk kepentingan yang lebih penting. Sehingga kita fasilitas kantor sampai saat ini belum bisa dapat dibenahi. Semoga di tahun depan kami berharap dari bantuan kami berharap dari provinsinya sendiri, bahkan dari kementerian juga kami berharap, karena gedung kami pada saat ini sangat kondisinya kantor kehutanan lama yang bangunan ini dibangun di tahun 90-an. Ini dulu namanya kantor apa ya Pak? Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Bintan. Pasca sekitar 2016 Kehutanan Bintan pindah ke provinsi, sehingga gedung ini tinggal pertanian, dan pertanian bergabung di ketahanan pangan atau ketahanan pangan Bintan ada di Kijang. Sehingga mereka meninggalkan kantor ini, dan setelah ditinggalkan selama 2 tahun kami kembali ke sini dalam kondisi sangat memprihatinkan. Terima kasih banyak Pak atas waktu kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Perkenalkan sekalian Pak ya, kami kesini membawa, karena kami bagian data dan informasi, kami selalu mempublikasikan Sinpasdok KPH. Ini kami ingin menyerahkan atau memberikan kepada KPHP Unit 4 Bintan. Di antaranya adalah leaflet tentang Sinpasdok, kemudian ini buku manual pengisian Sinpasdok. Mohon agar dapat diberikan kepada wali datanya, dan juga mungkin Bapak bisa keep juga satu. Kemudian ini tumbler Pak, sebagai pengingat kami berikan ke KPH Unit Bintan, dan ini goodie bag. Demikian Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari tim Sinpasdok KPH dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Kami ingin mendapatkan informasi selengkapnya tentang bagaimana sepak terjang Bapak dalam membangun PS, yang mana produknya adalah jambu kristal ya Pak ya, yang besar seperti ini. Bagaimana Bapak awal mulanya membangun dan mengembangkan sehingga dapat memanennya. Dipersilakan Pak, nama dan sebagainya. Iya, nama saya Muhammad Aziz dari KTH Sumber Rezeki. Jadi awal penanaman ini
jambu kristal itu dari BPDAS awalnya. Nah, BPDAS dari ya? BPDAS, bantuan dari BPDAS. Jadi kami tanamlah dulu ada 100 batang ini. Di lokasi ini ada 100 batang kami tanam. Sudah itu sekitar 6 bulan berbunga. Jadi sudah buahnya udah kita nyatakan bagus, baru kami kembangkan. Jadi sekarang ini kami udah anggota di sini udah banyak nanam. Berapa ya Pak jumlah dari KTH apa Pak tadi namanya? KTH Sumber Rezeki. Sumber Rezeki. Iya, Bapak sebagai ketuanya? iya ketuanya. Iya. Anggota berapa Pak? Anggota ada 54 orang, 54 kakak. Ya, kepala keluarga. Semuanya mengembangkan jambu kristal seperti ini ya Pak ya? Ya, enggak semua sih, cuman hampir 50% mengembangkan ini. Sebagian juga yang lain ada yang durian juga. Oh, durian. Iya, durian, pohon jengkol. Kalau di sini Pak luasnya berapa Pak yang ini? Luasnya itu 63 hektar. Untuk khusus Bapak aja? Enggak, kalau khusus saya ini 1 hektar aja. Oh, Bapak 1 hektar, tapi kalau total dari yang PS itu tadi 63 hektar ya? Iya, 63 hektar. SKPS-nya itu tahun berapa ya Pak? Tahun 2018. Oke. Kemudian sudah dari mulai tanam itu tahun berapa Pak? Ini tanam saya 2017 akhir. 2017 akhir. Iya. Panen pertamanya Pak? Panen pertama itu dari umur sekitar 8 bulan gitulah. Oh, 8 bulan sudah dipanen ya? Iya, udah panen. Kalau bibitnya Pak, Bapak memperolehnya gimana nih? Itulah dari BPDAS dulu bantuan. Oh, 100 tadi itu ya? Iya, 100 batang. Selanjutnya untuk menanami selanjutnya itu Bapak beli atau Selanjutnya bikin ya. sendiri? Kami ini nyangkok. Nyangkok sendiri ya? Iya. Jadi nggak membeli lah ya? Enggak, kami cangkok. Sampai penuh semua ini ya, 1 Iya, hektar sampai, ini ya? sampai penuh. Ya. Nah itu 8 bulan panen, berarti dari 2017, berarti sekarang udah panen berapa kali itu Pak? Ini kalau jambu kristal ini Bu, kalau perawatannya bagus, sebenarnya tidak putus sebenarnya. Tidak putus. Seperti apa ya? Dia kalau udah apa? Ada yang besar pasti dia ada bunganya lagi. Oh. Kan gitu. Kan ada nih, kan bisa ditengok nih kan contoh-contohnya. Iya. Nah, ini seperti ini. Nah. Selalu berbuah ya? Iya, selalu. Terus ini perawatannya apa aja Pak? Pemberian pupuk, biaya-biaya apa yang dikeluarkan lah Bapak untuk perawatan ini? Ini kalau ya namanya tanah di sini kan, kita tumpang sari dulunya. Oh. Nah, penanamannya sama sayur. Nah, ketika pohon ini sudah kuat ya, paling perawatannya kalau udah pohon ini udah besar, entah 2 bulan sekali kita masukkan pupuk kandang. 2 bulan sekali ya? Per 10 hari mungkin kita masukkan NPK lah sedikit-sedikit. Itu aja kalau perawatannya. Gitu. Saya dengar tadi ada dikasih itu Pak, kulit telur ya? Oh Ini iya, kalau lihat ini iya, kulit telur. dulu ada di sini. Saya ada buang kulit telur dulu. Waktu itu ada kawan tuh nawarkan ini, limbah telur itu. Nah, cuman Cocok nggak Pak? ya alhamdulillah, kalau saya pikir kalau kulit telur ini yang saya rasakan daripada punya kawan-kawan tuh lebih bagus saya punya lah gitu pohonnya, dan apa namanya buahnya juga rasanya lebih manis. Buah jambunya ini lebih manis dia. Kalau hama Pak, apa ada hama pengganggunya gitu? Kalau hamanya di sini ya kutu putih, kutu kebul itu. Hamanya kutu kebul. Ya Penanggulangan diapain Pak? disemprot lah. Biasanya saya kalau bungkus jambu ini kan sekitar 12 sampai 2 minggu gitu. 12 hari sampai 2 minggu. Nah, itulah penyemprotannya. Di saat kita mau bungkus itu, nah itu kita semprot. Disemprotkan ke buahnya ya, bukan pohonnya? Di daun-daunnya nih. Bu. Oh, di daun. Ya, di daunnya. Oh. Karena dari daun inilah yang masuk ke apa? Ke buahnya. Gitu. Pakai apa Pak itu insektisida namanya? Kurakon bukan? Saya biasa pakai trisula. Oh. Ya, trisula.
Kemudian kalau ini Pak, panennya dalam satu kali panen tuh bisa dijual kemana? Ada penadahnya atau pengumpulnya? Untuk sekarang ini kan kami kan dikasih sama Pemko itu gerai tani. Gerai tani, jadi kami pemasaran jambu itu di sana. Oh, Ya. tidak ada hambatan untuk pemasaran ya pokoknya ya? Ya untuk sekarang ini kan karena kita juga panennya juga baru kan belum ada hambatan sih, malah kurang masih jambunya. Oh, itu dipasarkan kemana Pak? Lingkup Kepri aja ya? Atau sampai ke Singapura atau ke daerah lain? Kemarin kalau yang ke Batam kemarin ada yang minta, cuman kan kami untuk di pasar tani kan belum cukup, gitu. Karena yang saya panen ini kawan-kawan sih kalau anggota di sini sih panen mereka ya ini sendiri, salurkan sendiri, gitu, salurkan ke maksudnya penadah masing-masing lah. Kalau untuk saya sendiri kan di sini saya panennya itu per 3 hari atau per 2 hari gitu. Jadi baru Oh, kisaran. panen bisa per 2 hari, per 3 hari ya? Iya, paling lambat 3 hari. Terus Bapak menunggu di sini penadahnya datang atau Bapak yang membawa ke sana? Karena kalau saya kan jual sendiri di gerai tani itu. Oh, langsung. Ya, kalau kawan-kawan anggota yang dari Lain. KTH, nah itu ada yang langsung masuk ke Batam. Nah, gitu. Seperti ada Pak Riko. Nah, itu istrinya Bu Caniago. Nah, itu dia ke Batam masuknya. Ini juga jambu kristalnya juga. Kalau ini Pak, harga jualnya berapa Pak per kilo dari Bapak? Kalau dari saya, kalau kawan-kawan belilah gitu kan, itu 15. Oh, 15 per Ya. kilo ya. Tapi sampai di Pinang katanya saya dengar 25 ya. Saya jual di gerai Per kilo. tani itu karena Pemko bilang nggak boleh sama dengan di luar pasarannya. Kami kan dikasih fasilitas kan gratis, jadi kami pasarkan 18 saja Oh, di gitu. gerai itu ya. Tetap dan itu karena lebih murah mungkin lebih banyak yang beli ya. Iya, Berarti Pak, kalau dikira-kira Pak penghasilan Bapak per bulan dari ini dapat diperkirakan berapa ya gitu? kalau ya kotor lah Bu ya, Iya. kotor per bulannya sekitar 9 juta gitulah. Oh gitu. Itu bisa menopang ya, maksudnya membantu perekonomian Bapak. Bapak ini kan sebagai petani pure, murni petani gitu kan. Iya, Maksudnya hidupnya bersandar pada jambu ini aja atau ada yang lain? Ini hanya pelengkap gitu Pak? ya saya selain karena jambu ini juga nggak banyak perawatan sebenarnya Bu ya. Jadi saya sambil bertani juga, sambil ya nanam sayur dikit-dikit gitu. Karena kalau di kelompok PS yang lain biasanya itu hanya apa ya, pelengkap, jadi bukan sumber penghasilan utama begitu. Ya. Berarti Kalau- ini juga sama ya? Ya jambu ini sebenarnya Bu kalau saya bilang kalau dibilang cuman kita tuh cukup makan, ya sebenarnya cukup dari jambunya aja. Nah gitu, kita kan menyesuaikan keadaan juga. Kalau memang tenaga kita masih ada untuk kerjaan yang lain ya kita Iya. kerjain yang lain. Ini saya lihat Pak banyak tanaman lain juga ini kayak keladi kan, Iya. juga apa pepaya. Mm. Itu menghasilkan juga Pak? Iya, keladi ini lumayan juga lah. Oh bisa Hasilnya, dijual ya. juga ya itu. Kemudian ini Pak, kira-kira permasalahan apa, hambatan apa yang Bapak hadapi dan kemudian harapan Bapak terhadap KPH Unit 4 Bintan ini sebagai Iya. pemangku wilayah begitu Pak? Ya harapan kami mungkin apa ya kawan-kawan di sini kan nggak nasibnya juga belum juga semuanya seperti saya kan begitu. Ya harapan kami ya masih ada lah mungkin entah apa bantuan mungkin berupa mesin mungkin kan mesin penyiram mungkin itulah harapannya untuk kawan-kawan lah anggota istilahnya yang belum apa ya belum sukses lah tanamannya. Mudah-mudahan ya mereka maulah kan nyusul seperti tanaman-tanaman jambu kristal gini. Iya. Kalau ini Pak, ini besar sekali, sekilo mungkin ya segini? Itu sekitar 8 on Bu, Oh 8 Ya. ya, besar ya. sekitar 8 on. Sebenarnya sih rata-ratanya itu 3 sekilo. Oh sekilo tuh isi 3 ya? Iya, rata-ratanya sekilo 3. Besar.
kami bisa aja dibikin besar, bisa buah ini kan. Cuman kami kan tinggal jarangin. Cuman kan konsumen itu kadang-kadang kebesaran juga ini apa namanya tuh besar betul gitu. Jadi banyak suka yang sedang-sedang lah, berat-berat 3 on atau 4 on gitu. Mungkin ada perbedaan rasa Pak, besar sama kecil ya? Kalau rasa mungkin kurang lebih aja sih kalau rasanya. Cuman yang bikin pengaruh itu hujan. Ini kalau memang musimnya musim kemarau, ini kayak peri hijau. Peri hijau rasanya. Bagus gitu ya. Iya. Tapi kalau hujan malah nggak begitu. Hujan ya seperti inilah yang tadi kan kawan-kawan udah makan kan masih manis lah rasanya. Kalau musim kemarau memang lebih manis lagi ini jambu. Kalau dari Bapak Kepala KPH Unit 4 Bintan, kira-kira pendapat Bapak atau harapan Bapak terhadap kelompok PS ini Pak? Monggo Pak. Terima kasih Bu. Tentu kita sebagai KPH Pak untuk mengelola suatu kelompok tani ya tentu seperti aturan dan undang-undang dan personil kami butuh cukup SDM-nya yang mumpuni Bu. Kenapa? Karena hamatannya seperti yang saya bilang tadi, kita rotasi untuk sebagai yang membimbing kelompok tani di lapangan ini sangat minim Bu. Sifatnya ya seperti yang kendala saat ini, teman-teman Bakti Rimbawan yang awalnya mendampingi mereka ke depan, nanti kami cukup kewalahan juga bila mencari SDM yang cocok untuk mendampingi itu. Terus untuk meningkatkan pemerataan di keberhasilan di KTH Sumber Rezeki ini seperti yang disampaikan tadi kelompok tani, bahwa dari 54 itu belum semua merata ya Bu. Ada ya daya kemampuan mereka itu berbeda-beda. Jadi untuk membantu yang kekurangan ini ya kami berharap ada support dari provinsi, dari kementerian, baik dari segi alat, modal usaha yang kami harapkan dari KPH. Demikian. Ini kan penghasilannya cukup besar ya Pak ya dari jambu kristal. Kira-kira adakah bagi hasil gitu Pak dari petani dengan KPH pemangku wilayah gitu supaya bisa dialirkan ke kas negara, kas provinsi? Baik Bu, terima kasih. Kita sudah berupaya dari 2017-2018 untuk membuat satu payung hukum dalam pengelolaan pendapatan negara baik di sektor pajak atau non pajak, di luar pajak, yang setelah kita susun di dinas untuk menaungi kita untuk mengambil retribusi baik keuntungan sharing keuntungan dari masyarakat yang sudah memiliki izin, namun sampai saat ini belum bisa dilaksanakan terkait dari apakah wujud KPH ini sebagai BLUD atau cukup dengan pergub aja, itu yang selalu simpang siur di aturan-aturan yang melekat di KPH Mas. Sampai saat ini belum selesai pergub itu. Namun ada masukan juga, pergub ini untuk mengambil retribusi itu tidak cukup. Nah, itu dilema kami di tingkat tapak dalam bidang regulasi pengambilan retribusi itu Bu. Terima kasih. Pak, dengan adanya PS yang tanaman jambu ini berarti cukup Pak bisa mengamankan kawasan hutan. Saya lihat ini kan dominasinya banyak jambunya ya gitu. Baik Bu, seperti Tanaman kehutannya nggak terawat kah atau gimana? terawat Bu, di sela-sela ini ada pohon-pohon yang udah ditanam namun skalanya masih tertekan. Ini ya Bu, yang di tengah nih dari 34% itu sudah ditanam. Ini tanaman kehutanannya ini durian. Nah, jadi itu durian ya? mengimbangi pertumbuhannya. Jadi kita tetap sistem kultur PS-nya tetap kita jalankan Ibu. Iya. Apalagi di lereng-lereng yang cukup curam tidak ada disentuh untuk ditanam ininya, iya. Namun kultur masalah silvikultur pertumbuhan tanaman hutannya sangat lambat di sini. Jadi mereka yang memiliki PS ini juga wajib memelihara wajib. tanaman hutannya ya. Namun masih kalah dengan ini. Untuk perawatannya nanti kita fokuskan kembali. Iya.
Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Pendamping Mbak Trimawan harapannya. Oh iya, monggo Bu, siapa namanya? Harapan saya ke depannya semoga program perhutanan sosial ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar hutan. Dan ke depannya saya berharap semoga adanya pelatihan kepada petani-petani sekitar agar mereka mampu melakukan pemberdayaan di area kelola perhutanan sosial. Mungkin bisa disebutkan Mbak, namanya siapa, Bakti Rimbawan? Nama saya Hesti Putri, saya Bakti Rimbawan tahun 2015 di KPHP Unit 4 Bintan Tanjung Pinang. Nantinya akan di ini Pak, Bu, di transfer ya, kemana? Iya, kalau yang untuk kami Bakti Rimbawan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi dua, di BPKH ada sekitar 3 orang, sedangkan 11 orang ada di BPDAS. Belum tahu Bu, Ibu. Oh, sudah, saya dapat di BPDAS. Oh, di BPDAS. Iya. Berarti nanti akan berhubungan dengan ini pasti kalau BPDAS kan? Sebagai pendamping kan. Iya, pendamping Iya. nggak bisa ya? Kami yang bertugas lagi cari orang yang Oh, cocok. iya. Tadi yang ngepatan tadi Iya. cari dan apakah ada orangnya atau Iya. sebagainya dari Penyuluh Pak, penyuluh kehutanan nggak ada? Penyuluh pertanian? pertanian Nah, mungkin penyuluh kan ada pertanian. lintas dinas. Iya ya, betul. Iya. Baik, ini banyak sekali manfaatnya dan juga informasi yang kami peroleh Pak. Terima kasih atas kesempatan wawancara ini. Iya, sama-sama. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin foto ini dulu.